Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 akan coba membahas suatu topik yang sangat menarik, up to date, yaitu mengenai Smart City, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Oke, sebelum kita masuk ke topik, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Mungkin dari saya dulu, perkenalkan nama saya Yusuf sebagai moderator. Di sini ada juga Dr. Alifiani Hapsari, Dr. Sheila Mirza Nurrahmi, Halo. kemudian Dr. Gigi Haifan Nabilah Roshidah. Assalamualaikum. Salam. Lalu Dr. Diah Astrid Kusumawardani. Assalamualaikum. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke Smart AS, Smart City, kita akan coba ngobrolin dulu tentang Smart Governance nih. Soalnya kan Smart Governance itu kan erat banget ya kaitannya sama Smart City. Mungkin di sini saya akan coba memberikan sedikit gambaran mengenai Smart Governance itu. Jadi, Smart Governance itu adalah suatu kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari Teh Vivi? Ya, kurang lebih sama ya. Cuman mungkin sebelum kita membahas dari Smart Governance, mungkin kita harus tahu dulu nih bedanya apa governance sama government, karena kan sekilas kedengarannya sama ya, padahal ternyata itu beda gitu. Jadi kalau misalnya dari government-nya itu sendiri, dari government-nya itu dia itu sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk mengatur. Sementara kalau governance-nya itu dia tata kelola atau cara sebuah organisasi atau pemerintahan untuk mengontrol dan mengelola gitu. Nah, disangkut pautkan dengan Smart Governance ini, jadi dia itu tata kelola pemerintahan yang pintar, sehingga bagaimana caranya pengelolaan pemerintahan dan layanan publik itu menjadi lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi dengan mengadopsi teknologi yang terpadu. Jadi gimana caranya si pemerintahannya itu lebih cepat, efisien dengan memanfaatkan teknologi yang sudah maju. Oke, terima kasih Teh Vivi. Mungkin kita langsung ke definisi aja kali ya. Jadi definisi Smart City secara general dan secara spesifik di Cimahi. Nah, secara general ini mungkin ada teman yang bisa bantu? Boleh Kang izin menyampaikan? Jadi kalau yang setahu saya Kang, konsep Smart City itu merupakan suatu konsep dalam pengelolaan kota yang cerdas secara efisien dan efektif untuk memberikan layanan yang terbaik bagi penduduknya dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan teknologi Internet of Things atau IoT. Jadi suatu kota itu dibilang sebagai kota cerdas dilihat dalam cara pemerintah memanfaatkan teknologi maupun dalam cara mereka memantau, menganalisis, merencanakan dan juga mengatur kotanya. Gitu Kang. Ya, izin Kang menambahkan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ila. Jadi memang kan tadi identitas dari kota cerdas atau smart city itu juga ada fokus terhadap penerapan teknologi informasi. Cuman juga ada hal penting yang kita harus pahami mengenai peningkatan kualitas dari birokrasinya juga maupun SDM-nya, sumber daya manusianya. Terus juga ada tahapan-tahapan untuk membangun kota cerdas. Yang pertama, kita harus memperhatikan pembangunan dari infrastruktur dasarnya seperti jaringan internetnya, apakah sudah tersedia dengan baik atau tidak. Lalu pembangunan dari pusat-pusat pengolahan datanya sudah tersedia atau tidak. Lalu pengembangan dari hasil pengolahan datanya. Lalu juga dari Smart City ini kita ada beberapa keuntungan ya yang bisa kita dapatkan. Pertama, kita bisa menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depannya. Lalu juga ada sistem transportasi yang nantinya akan lebih efisien dan juga terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Lalu ada rumah dan bangunan yang nantinya akan hemat energi dengan memakai sumber daya energi yang lebih terbaru. Dan khususnya di bidang kesehatan itu juga akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Oke, baik. Oke, kalau untuk yang Smart City Cimahinya nih, mungkin ada yang bisa bantu? Boleh Kang. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskannya dari Smart City secara general. Nah, di Cimahi ini sudah mulai menerapkan Smart City ini, konsep Smart City ini walaupun masih bertahap gitu. Nah, di
di Smart City Cimahi ini, si teknologi ini memungkinkan para pejabat kota itu berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota, dan juga bisa memantau apa yang terjadi di kota, bagaimana kota ini berkembang, dan bagaimana menciptakan kualitas hidup yang baik. Selain itu, juga dari segi masyarakatnya, masyarakat juga bisa mengakses data-data publik seperti data kesehatan, data pendidikan, data anggaran keuangan di open data yang tersedia di Kota Cimahi ini, sehingga terwujud transparansi dan masyarakat dapat memonitor dan mengawasi langsung berjalannya pemerintahan. Gitu. Baik, baik. Oke, saya akan coba menambahkan ya di sini dari Smart City-nya itu sendiri, di mana Kota Cimahi itu mempunyai 6 program unggulan. Di sini saya akan coba sebutkan 3. Yang pertama itu Smart Governance. Jadi salah satu contohnya itu di Pemkot Cimahi itu dia punya one day service 3-in-1 di Disduk Capil. Jadi paket pelayanan kependudukan yang memberikan 3 dokumen kependudukan sekaligus atas satu permohonan yang diajukan masyarakat pada saat itu. Kemudian smart branding. Jadi di smart branding ini contohnya di virtual tourism. Jadi di daerah Kampung Adat Cirendai, di sini digunakan teknologi video 360 derajat. Jadi para pengunjung yang ingin melihat-lihat, nanti di webnya itu akan bisa melihat secara 360 derajat situasi di sana tuh seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga itu smart economy, di mana menciptakan layanan-layanan yang inovatif bagi para pelaku UKM IKM maupun proses penciptaan pelaku wirausaha baru berbasis teknologi meningkatkan ekonomi lokal masyarakat di Kota Cimahi. Oke, sisa 3-nya mungkin bisa dibantu sama Teh Haifa. Oke, saya menambahkan ya Kang ya. Jadi tadi kan ada 6 poinnya. Yang selanjutnya itu adalah yang keempat di Kota Cimahi itu dari segi dimensi smart environment-nya itu ada namanya Cimahi Barengkas. Cimahi Barengkas ini merupakan singkatan dari Cimahi Bareng-Bareng Kurangi Sampah. Ini merupakan program peduli dan bertanggung jawab. Jadi semua masyarakat ini ikut terlibat ya dalam bertanggung jawab terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitarnya, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ada namanya dimensi Smart Living Gria Plus, yaitu program pengembangan dari Rutilahu dengan menambahkan perbaikan atau pembangunan jamban keluarga dan sarana pengolahan air limbah domestik. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi rumah masyarakat yang nantinya tidak hanya layak huni saja, tapi juga dapat menjadikan isinya atau penghuninya ini juga jadi pada sehat gitu. Kemudian yang terakhir ada dimensi Smart Society, ada namanya Cimahi Reading Habit. Ini merupakan gerakan untuk membiasakan gemar membaca pada para siswa sekolah dasar dan menengah dengan memberikan tantangan membaca dan diberikan apresiasi bagi siswa yang sudah selesai membaca. Saat ini pun sudah ada tersedia fasilitas di Kota Cimahi ini ya. Jadi library-nya ini sudah aplikasinya e-library singkatannya, seperti itu. Baik, baik. Oke, terima kasih Teh Haifa. Sekarang mungkin kita ke peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita tahu, kita sebagai abdi negara ini harus mempunyai dasar dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dan tentu di Smart City Kota Cimahi ini pun harus ada dasar-dasar hukumnya. Oke, mungkin ada yang bisa bantu mengenai dasar-dasar hukumnya? Kang izin menjelaskan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2023 dan juga Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi tahun 2018 sampai 2022. Jadi memang dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi. Jadi di mana seperti yang tadi kita sudah bahas ya, bahwa Smart City ini adalah upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Itu sih Kang. Menambahkan Teh, jadi untuk yang tadi roadmap reformasi birokrasi untuk di Pemkot Cimahi sendiri ya sudah ada di sini di Perwal nomor 4 tahun 2019. Di antaranya ruang lingkungan itu meliputi 8 bidang. Yang pertama ada bidang manajemen perubahan, kemudian bidang penataan peraturan perundang-undangan,
bidang penataan dan penguatan organisasi, bidang penataan tata laksana, kemudian penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oke, baik. Setelah ini kita akan masuk ke master plan. Baik, di Smart City Cimahi ini kita pasti ada master plan-nya ya teman-teman ya. Baik itu tujuan, visi misi, atau strategi pembangunan. Oke, mungkin kembali lagi ada yang bisa bantu? Izin menambahkan Kang. Jadi memang kan yang kita sama-sama ketahui bahwa Kota Cimahi ini sedang dalam pembangunan nih, jadi pengembangan untuk menjadi smart city. Nah, jadi ternyata memang Kota Cimahi sendiri masuk dalam program Nawacita 100 Smart City yang didukung oleh Kominfo yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Cimahi, dan juga pemerintah Kota Cimahi sendiri sudah menyusun buku master plan smart city-nya yang di dalamnya ada strategi-strategi yang sudah dipetakan dalam 6 pilar smart city. Mungkin yang tadi udah disebutin sama Kang Yusuf dan juga Dr. Haifa mengenai smart governance, smart economy, smart branding, smart living, smart environment, dan smart society. Ya, bisa menambahkan Teh. Jadi kalau di Cimahi itu roadmap Smart City Kota Cimahi ini dia sudah berisi rencana pembangunan, ada jangka pendek yaitu 1 tahun, kemudian jangka pembangunan menengah yang 5 tahun, dan rencana pembangunan jangka waktu panjang 10 tahun gitu. Di dalam roadmap ini ditentukan pula quick win yang akan dicapai. Oke, sekarang kita masuk ke smart governance-nya. Baik itu dari hak dan kewajiban, kode etik, maupun nanti ada prinsip smart ASN. Oke, mulai dari hak dan kewajiban dulu nih. Ada yang bisa bantu nggak? Izin, boleh saya mencoba menyampaikannya. Jadi memang kita sebagai subjek dalam dunia digital ini memiliki hak dan kewajiban dalam bermedia sosial ya. Yang pertama adalah akses yang tidak diskriminatif. Di sini artinya kita memiliki hak untuk selalu terhubung dengan jaringan internet. Jadi akses internet ini juga harus dijangkau dan tidak diskriminatif. Jadi dapat dijangkau dimanapun di seluruh tempat ya, baik di daerah pusat kota maupun daerah terkecil lainnya harus mendapatkan fasilitas akses yang sama. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Namun dalam berekspresi tetap kita harus berkewajiban menghormati atau menghargai privasi orang lain. Selanjutnya adalah kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi. Kita bebas menggunakan situs web, aplikasi, atau layanan lain untuk berhubungan dengan mereka dalam sebuah kelompok. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, saya mau coba menambahkan ya. Jadi selain yang sudah disebutkan tadi, ada juga hak dan kewajiban kita itu mendapatkan perlindungan privasi dan data. Jadi data pribadi kita ini cuma bisa digunakan atas persetujuan kita atau jika dikehendaki yang berwenang seperti misalnya pengadilan. Kita juga harus diinformasikan jika data pribadi kita diproses atau dipindah tangankan oleh pihak tertentu, kapan, oleh siapa, dan untuk tujuan apa. Kemudian ada juga pendidikan dan literasi. Jadi kita berhak memiliki akses ke pendidikan dan pengetahuan untuk melatih hak dan kebebasan kita di dunia maya. Dan itu juga ada perlindungan terhadap anak. Jadi buat para orang tua yang memiliki anak, itu juga ada perlindungan dan panduan khusus untuk melakukan aktivitas di dunia maya. Kemudian juga ada juga hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi, di mana hal ini tidak selalu melalui jalur hukum, bisa dari kebijakan penyedia layanan internet, pihak berwajib, institusi HAM, dan sebagainya, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Kemudian untuk kode etik ASN dalam smart governance, mungkin Teh Ila. Baik, Kang. Izin menjelaskan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah, memang sebenarnya diperlukan kode etik dan kode perilaku ASN ya, yang berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, di mana kode etik dan kode perilaku ini berisi pengaturan perilaku seorang ASN yang kalau saya baca itu nilai-nilainya sebenarnya sudah terangkum dalam core value kita, yaitu core value ASN berakhlak, berpelayanan publik, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptatif, dan kolaboratif.
Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin saya nambahin ya untuk Dokila. Jadi tadi juga kan udah banyak disinggung ya oleh Kang Teteh tentang Smart ASN seperti apa. Jadi memang setiap ASN itu harus dapat merespon dari perkembangan teknologi dan informasinya dengan positif. Lalu setiap ASN juga harus bersikap adaptif. Tadi sesuai dengan itu ya, dengan berakhlak tadi. Jadi harus bersikap adaptif terhadap teknologi supaya kinerjanya itu menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Jadi dalam upaya membentuk smart city tersebut, kita juga harus jadi ASN yang smart dengan memiliki profil-profil smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, dan juga entrepreneurship. Jadi seorang ASN yang smart itu juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader untuk mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Ya mungkin nanti kita hubungin dengan penerapannya ya. Bagaimana penerapan smart ASN untuk mewujudkan smart governance. Maka Kang Nuhun. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin saya di sini akan coba memaparkan contoh yang nyata di dinas saya ya, di Dinas Komunikasi dan Informatika. Mungkin saya ambil salah satu ya yang jelas-jelas yaitu menguasai IT. Jadi jelas di dinas kami itu penguasaan IT itu adalah suatu keniscayaan ya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh kedinasan. Baik itu dari sisi aplikasi software, hardware, networking, dan lain-lain. Oke, mungkin dari yang lain, dari kedinasannya ibu-ibu masing-masing mungkin bisa kasih contoh? Boleh Kang, saya izin menyampaikan karena saya bekerja sebagai dokter ahli pertama ya di fasilitas kesehatan yang memang erat dengan berpelayanan publik dan ketemu pasien tiap hari. Jadi dengan adanya medsos saat ini kan emang lagi orang tuh apa-apa pasti buka medsos ya Kang ya, dan biasanya tuh adalah beberapa dokter yang sebenarnya pengen terkenal cepat, akhirnya tuh suka bikin konten yang menurut saya tuh tidak ada etikanya lah, tidak yang tadi seperti Dokter Haifa jelaskan bahwa kita bebas nih untuk membuat konten, kita bebas berekspresi dalam melakukan dalam menggunakan media sosial, tapi kita juga harus mengingat bahwa kita profesinya adalah seorang dokter di mana berkewajiban untuk menjaga rahasia pasien. Nah, sebenarnya itu kan juga salah satu nilai di Smart ASN, profesional dan juga integritas ya. Jadi kalau mau bikin konten itu nggak boleh yang mengumbar pasien, klinis pasien cuma demi untuk terkenal gitu atau untuk viral. Jadi memang harus bijak lah dalam menggunakan medsos gitu kan. Oke, siap. Ada lagi yang menambahkan? Boleh, saya kan izin saya juga memberikan contoh. Mungkin di instansi tempat saya bekerja, saya kerja di puskesmas juga sebagai dokter gigi. Saya mengambil prinsip yang hospitality ya. Jadi kalau prinsip ini tentunya sangat mungkin diterapkan di tempat saya bekerja karena kan pekerjaannya itu langsung berhadapan langsung dengan publik ya. Kita bekerja sebagai pelayan publik di mana prinsip hospitality ini dapat diimplementasikan dengan kita selalu menerapkan 5S ya. Salah satunya yaitu dengan selalu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada siapapun, baik bukan hanya kepada pengunjung, tapi juga harus bersama rekan kerja dan siapapun yang ada di sana. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Saya mau menambahkan ya, selain yang tadi, kan saya profesinya sama dengan Dokter Ila sama Dokter Gigi Hansa. Jadi selain harus beretika dalam bermedia sosial dan juga menanamkan hospitality, saya juga harus dituntut untuk menguasai bahasa asing. Karena kan profesi saya di bidang ilmu kesehatan itu kan ilmunya terus berkembang. Jadi mau nggak harus menguasai bahasa asing agar saya dapat mengakses jurnal-jurnal berbahasa asing sehingga dapat update ilmu terbaru sehingga dapat menerapkan ke pasien dan memberi pelayanan yang paling maksimal. Begitu.
Mungkin saya yang sisanya ya yang belum networking dan juga entrepreneurship. Jadi kalau networking sendiri ya mungkin semua ASN itu pasti membutuhkan network untuk tetap bersinergi dengan lintas sektor maupun instansi instansi terkait ya. Jadi untuk nantinya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kita bekerja itu selalu dengan tim gitu ya. Dan kalau untuk entrepreneurship mungkin kalau di puskesmas tempat saya bekerja ya intinya kita juga berhubungan dengan melakukan inovasi atau juga melakukan sesuatu yang nantinya meningkatkan daya tarik masyarakat ya untuk datang dan untuk kita bisa layani. Jadi kita jangan hanya melakukan pelayanan dengan itu aja gitu ya, dengan pola yang itu aja, tapi kita juga harus ada gebrakan atau mungkin kita bikin inovasi yang nantinya bisa lebih menarik dan peluang untuk masyarakat akan berkunjung ke puskesmas itu menjadi lebih tinggi lagi. Gitu, yang nantinya akan meningkatkan indeks kesehatan masyarakat, gitu ya, Kang. Baik. Oke, alhamdulillah ini semua aspek mulai dari good governance sampai prinsip-prinsip ASN ini udah kita bahas ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh saya izin menyimpulkan bahwa Smart City ini sebenarnya merupakan sarana bagi Kota Cimahi dalam mewujudkan good governance. Dan Smart City ini juga merupakan sarana bagi kita ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal, tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip Smart ASN yang tadi udah kita bahas. Setuju ya teman-teman ya? Ya, setuju Kang. Oke, alhamdulillah kita berdoa semoga di masa yang akan datang Kota Cimahi dengan Smart City-nya bisa semakin inovatif, variatif dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Oke, dengan ini saya tutup diskusi kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.